Tadi adalah John Salisbury. Ia hidup pada pertengahan abad ke-12, 1950. Menurut John Salisbury, negara itu seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja seperti yang diajarkan oleh Agustinus, yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan dan kebiadaban yang menyebabkan dia menolak negara duniawi dan mengagung-agungkan ajaran-ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Maka mulai itu yaitu abad ke-12, orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat akibat dari ajaran John Salisbury. Ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan yang secara menggambarkan pertentangan tajam antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itulah timbul kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja, karena keduanya merupakan bagian dari suatu kesatuan organis. Kesatuan itu terjadi karena gereja dianggap sebagian dari organisme kenegaraan. Hal ini digambarkan dengan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya, maka jiwa itu memimpin badan dengan kepalanya. Hal mana dimaksudkan bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara, tetapi demi martabatnya gereja tidak boleh mencampurkan urusan keduniawian, karena itu urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingannya masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimanakah jika pendapat John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapat Epicurus? Saya kira tidak dapat dipersamakan. Tegasnya, kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epicurus dengan ajarannya yang bersifat individualistis dimaksudkan untuk mengatasi kebobrokan pada masyarakat saat itu dengan memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab jika kepentingan individu itu terjamin, demikian pula keadaannya kepentingan masyarakat. Dengan demikian, orang dapat mencapai tujuannya, yaitu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut yang terkandung bukanlah kebahagiaan materi, melainkan adalah kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang menyatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Itu kiranya dimaksud ia akan menciptakan ajaran yang bersifat individualistis seperti yang diajarkan oleh Epicurus, melainkan untuk menjaga jangan sampai seseorang itu mencampuri urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tegasnya, negara dan gereja itu jangan sampai berebutan kekuasaan, melainkan mereka harus selalu mengadakan ikatan perjanjian yang erat, sebab keduanya merupakan bagian dari suatu organisme. John Salisbury juga membicarakan sikap raja. Dalam hal ini yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa terhadap raja yang bersifat lazim, orang berhak membunuh karena ia telah menginjak-injak undang-undang, telah memperbudak rakyatnya sebagai seorang tiran. Dengan demikian timbul pertanyaan, siapakah yang berwenang menutupkan sikap raja yang demikian itu? Ini merupakan pernyataan yang tak terjawab. Barangkali pada abad ke 16, pertanyaan itu memperoleh pemahaman yang besar karena orang mulai mencari penjelasannya. Selain bukunya yang diberi dengan Polycratius, John Salisbury juga menulis buku yang disebut Metalogicus. Buku yang pertama sebagian besar mengenai pembicaraan tentang negara dan hukum, sedangkan buku yang dimaksudkan belakangan itu berisi tentang filsafat umum, jadi bukan mengenai negara dan hukum atau filsafat hukum pokok. Pembicaraannya adalah mengenai ajaran-ajaran universalia, yaitu mengenai suatu persoalan yang sangat menarik orang pada zaman abad pertengahan. Bagian yang kedua, orang berpikir sedemikian rupa sehingga menimbulkan dua aliran. Aliran kedua itu adalah realisme dan nominalisme. Yang terakhir ini adalah aliran yang bersifat modern, realisme. Pengertiannya disebut kaum realis, dan perlu diperhatikan bahwa pengertian dari istilah ini lain sama sekali dengan pengertian yang diberikan oleh orang pada masa sekarang. Berpikir secara
Neoplatonis, artinya mereka berpendapat bahwa secara semakin umum sifat daripada sesuatu, maka semakin dekatlah hal atau sesuatu itu pada ketuhanan, dan semakin nyata serta hal itu sungguh-sungguh terjadi. Sebab Tuhan adalah sesuatu yang paling umum yang dapat dipikirkan, oleh karena itu kebenaran yang paling besar. Contoh dari pemikiran yang bersifat realistis adalah pemikiran dari Anselmus Canterbury dengan filsafat ontologinya, membuktikan tentang keberadaan Tuhan terhadap sesuatu hal yang bersifat umum. Itu sesuatu yang bersifat khusus, tidak mempunyai arti tersendiri, melainkan hanya mempunyai arti yang ditarik dari pengertian umum tadi, sehingga sesuatu hal yang bersifat umum itu tidak dapat diganggu dalam kondisi yang umum itu. Jadi aliran realisme berpendapat bahwa gambaran umum dari zaman abad pertengahan itu merupakan kebenaran yang tertinggi, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh kebenaran khusus yang baru. Benar, pendapat yang demikian telah ada sejak lama, tetapi orang baru menyadari keadaan itu setelah munculnya aliran lain, yaitu aliran nominalisme sebagai aliran modern dari abad ke-12 yang berpendapat bahwa barang-barang yang umum itu tidak mempunyai kebenaran tertinggi. Barang-barang itu hanyalah sekedar abstraksi saja dari pikiran, hanya barang-barang yang khusus sajalah yang telah ditarik dari barang-barang yang umum dengan jalan pikiran yang logis yang merupakan kebenaran yang tertinggi. Jadi barang-barang khusus yang baru itu sungguh-sungguh dapat mengganggu, dapat mempengaruhi, bahkan dapat merusak barang-barang yang umum. Jalan pikiran inilah yang merupakan jalan keluar dari zaman abad pertengahan yang bobrok, yang gelap gulita itu. Pemikiran-pikiran yang telah dimulai sejak terjadinya perang salib, perkenalannya dengan orang-orang asing, serta pemikiran dari zaman kuno telah melahirkan jalan keluar tersebut. Terlebih lagi setelah orang mengenai kembali ajaran Aristoteles, timbullah perubahan-perubahan besar itu, dan mulai saat itu pula timbul filsafat baru yang bersifat rasional. Maka timbul pula keinginan untuk memasukkan hal-hal yang baru itu ke dalam hal-hal yang lama, sehingga terjadi suatu sistem yang dapat mempertahankan keseimbangan antara rasio dengan wahyu, dan mempertahankan atau melangsungkan terus keselarasannya. Tujuan ini merupakan kunci dari ajaran filsafat sarjana yang kemudian menyusul, misalnya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup pada tahun 1225-1274. Alam pikiran tentang negara dan hukum dapat ditemukan dalam bukunya De Regimis Principium, atau tentang pemerintahan raja-raja, dan dalam bukunya yang lainnya diberi nama Summa Theologica, atau pelajaran tentang ketuhanan. Dalam ajaran-ajarannya, Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Pada rentang hidup kedua sarjana itu kurang lebih 17 abad. Aristoteles hidup pada abad ke-4 SM, sedangkan Thomas Aquinas hidup pada abad ke-13. Pengaruh ini terjadi pada saat terjadinya perang salib. Pada saat itu orang-orang dari Eropa Barat banyak yang untuk pergi ke Timur Tengah untuk menyelamatkan makam-makam Kristen. Disitulah mereka berkenalan dengan ajaran Aristoteles. Filsafat Thomas Aquinas bersifat imalistis. Ini berarti bahwa apa yang memasuki tujuan itu dimulakan terlebih dahulu, baru kemudian harus dapat tercapai. Manusia itu, demikian pendapat Thomas Aquinas, yang dalam hal pengaruh Aristoteles terasa sekali menurut kodratnya adalah makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan. Oleh karena itu ia harus hidup bersama dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pikirannya yang telah diberikan kepadanya oleh kodrat alam, sebab akalnya itu memungkinkannya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Dari prinsip umum ini ia memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup bermasyarakat. Maka dari hidup itu bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke arah pemikiran yang beragam warna, terpencar-pencar, maka penting sekali adanya seorang penguasa, sebab penguasaan ini, seperti dikatakan oleh Salomo, mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dan badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, maka ia adalah penguasa yang lazim. Apakah tujuan itu
tujuan manusia identik dengan tujuan negatif, dan menurut Thomas Aquinas, jika orang ingin mengetahui tujuan negara, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yakni kemuliaan abadi dalam waktu sesudah waktu manusia itu mati. Jadi bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Lalu apa tugas negara di sini? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang dapat menjalankannya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi tujuan negara itu memberikan kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Disinilah letak kerjasamanya antara negara dan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, yang dikatakan bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian, sedang tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian, keagamaan. Tetapi meskipun demikian, agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruhnya teokratisnya, karena terlanjur ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya, yang meliputi segala-galanya dan yang merendahkan wakil daripada kerajaan Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi. Pendapat daripada Agustinus yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini, yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Agustinus, negara dengan gereja itu terpisah sama sekali, sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas, antara negara dengan gereja itu ada kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai ratio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Pandangan Thomas Aquinas ini seperti telah dikemukakan di atas banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi, ialah khususnya ajaran Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada masyarakat, tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan serta tentang filsafat sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya. Hanya saja bedanya kalau Aristoteles dahulu hidup dalam suasana kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung, Iskandar Zulkarnain, yang sesungguhnya ini Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis yang merupakan dasar daripada pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran bagi skala perbuatan serta pemerintahan negara. Jadi merupakan suatu kritikan ke dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Sedangkan kalau Thomas Aquinas itu hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan, sehingga ia tidak berani sama sekali melepaskan diri dari unsur-unsur keagamaan. Thomas Aquinas telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang mutlak dalam pembentukan masyarakat itu. Jadi betul telah merupakan suatu unsur, tetapi kurang penting bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat itu harus ada penguasa, harus ada yang memerintah. Tentang bentuk daripada pemerintah, ajaran Thomas Aquinas pun banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya ada 3 kemungkinan bentuk daripada pemerintahan suatu negara, yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahnya. Adalah satu, pemerintahan oleh satu orang, ini yang baik disebut monarki, yang jelek disebut tirani. 2, pemerintahan oleh beberapa orang, ini yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki.
Tiga, pemerintahan oleh seluruh rakyat yang disebut oleh Politeia. Ini kalau menurut Aristoteles disebut republik konstitusional, yang jelek disebut demokrasi. Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas yang paling baik adalah monarki. Oleh karena tujuan negara itu adalah selain memberikan kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, juga supaya manusia itu hidup susila. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat, dan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal untuk dapat merasakan ini semua, dan barang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian sebaik-baiknya, karena kesatuan pikiran daripada pemerintahnya daripada yang bersifat jamak. Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah monarki, tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk bila sifatnya pemerintahan itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum. Ini adalah tirani, dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan pemerintahan oligarki maupun demokrasi. Sebab dalam pemerintahan oligarki, meskipun pemerintahan itu tidak adil dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri. Namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan, sedangkan yang memegang pemerintahan itu ada asasnya adalah seluruh rakyat genap. Meskipun demikian, masih jauh dari kepentingan umum, sebab semua orang, seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya, tetapi dalam tirani, kepentingan sendiri, yang berarti kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan satu orang saja. Hal ini sangat jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum. Bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi, maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek dan terburuk karena sangat jauh dari cita-cita keadilan. Selain daripada itu, dari suatu pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, jadi lebih dari satu orang, akan lebih lekas pula lahir pemerintahan sewenang-wenang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, pemberian yang terbaik adalah monarki untuk mencegah timbulnya tirani, timbulnya pemerintahan yang sewenang-wenang. Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara itu diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintahan sedemikian rupa sehingga demikian terpelihara baik-baiklah suatu sistem atau susunan ketatanegaraan, dan dengan demikian pemerintahan itu tidak mendapat kesempatan untuk menjadikan pemerintahan menjadi tirani. Tetapi meskipun telah diusahakan untuk mencegah timbulnya tirani, bagaimanakah kalau tirani itu timbul dan tidak sewenang-wenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas lalu memberikan pendapatnya tentang hak berevolusi dan hak untuk membunuh raja atau tiran yang lazim. Itu menurut pendapatnya lebih baik tirani itu dibiarkan saja dahulu untuk sementara waktu selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi, karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani itu akibatnya akan lebih besar, lebih buruk, sebab si pemimpin pemberontak itu nanti akan menggantikan si tiran dan tentu saja akan lebih tiranis sifatnya dan akan lebih memperkuat dirinya juga. Meskipun bagaimana kejamnya si tiran itu, orang tidak boleh membunuhnya, sebab hal demikian ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, sebab menurut ajaran agama orang tidak diperbolehkan membunuh sesama orang, lebih-lebih itu adalah raja. Itu menurut ajaran agama adalah merupakan sesuatu perbuatan yang sangat terkutuk. Akan tetapi kalau revolusi ataupun membunuh raja yang telah menjadi tiran dan bertindak sewenang-wenang itu telah menjadi kehendak umum daripada rakyatnya, hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu tidak akan bertentangan dengan kesetiaan rakyat terhadap rajanya. Sebab raja sendiri telah bertindak sebagai tiran dan tidak lagi menepati perjanjiannya dengan rakyat. Apalagi raja telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar. Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum itu merupakan kesimpulan daripada ratio manusia dan yang berbentuk kemauan. Maka sesuai dengan pendapat Cicero,
Undang-undang itu merupakan pokok pangkal dari pemikirannya dan yang merupakan perintah dari rasio untuk kepentingan umum dan dari cara Thomas Aquinas memberikan ajarannya tentang keadilan dan hukum memperlihatkan bahwa ia telah mempersatukan ajaran-ajaran Aristoteles, Stoa, Romawi, dan ajaran Agustinus tentang dasar kekuasaan yang bersifat teokratis. Hanya saja sekarang dikatakan olehnya bahwa sumber tertinggi daripada hukum itu adalah terletak pada kepribadian Tuhan. Kalau Aristoteles memberikan hukum alam dengan hukum positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum alam dalam 4 golongan, yaitu hukum abadi atau lex aeterna. Ini adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dalam jiwa Tuhan. 2. Hukum alam manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. 3. Hukum positif. Ini adalah pelaksana daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara. 4. Hukum Tuhan. Ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka, dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci tentang keadilan. Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemuliaan, yaitu kemampuan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang